Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, per 17 November 2024, pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 resmi dibuka. Periode pendaftaran P3K tahap 2 ini dapat dilakukan hingga 31 Desember 2024. Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 tahap 2 resmi dibuka per 17 November 2024. Pendaftaran PPPK 2024 tahap 2 dapat dilakukan hingga 31 Desember 2024. Seleksi P3K 2024 tahap 2 hanya diperuntukkan bagi pelamar yang merupakan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Sebagaimana termuat dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024, seleksi P3K tahun ini dilaksanakan melalui 2 tahapan dengan metode Computer Assist Test, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Pemerintah telah menetapkan formasi besar bagi P3K di tahun 2024 sebesar 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN tahun 2024. Besarnya formasi P3K yang dialokasikan tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mengetahui info P3K gelombang 2 2024, mulai dari jadwal, formasi hingga cara pendaftarannya, Anda dapat dengan mudah mengakses sscasn.bkn.go.id. Pemirsa, Kementerian Sosial mengoptimalkan upaya pemulihan trauma bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico memastikan personil di lapangan siaga 24 jam untuk memberikan pelayanan psikososial. Kementerian Sosial terus berupaya memenuhi berbagai kebutuhan logistik hingga psikososial bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico saat mengunjungi posko pengungsian menyebut total nilai bantuan yang telah digelontorkan oleh Kemensos sebesar 6,2 miliar rupiah hingga hari ke-12 setelah erupsi. Dengan bantuan tahap keempat ini terdiri dari 340 lembar kasur, 80 paket sandang dewasa, 9 unit tenda keluarga, 2 unit tenda serbaguna, 1 unit tenda dom, 2 set peralatan dapur umum lapangan, dan 12 paket alat penjernih air. Selain pemberian logistik, pihaknya juga mengoptimalkan pemulihan trauma bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan memberikan terapi serta kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Robben Rico memastikan personil di lapangan siaga 24 jam untuk memberikan pelayanan psikososial secara menyeluruh bagi warga terdampak. Kemarin malam ada yang sampai ibu-ibu pingsan karena posisinya saking traumanya terhadap kejadian ini. Begitu kemarin ada suara gemuruh yang luar biasa, trauma pingsan. Nah, artinya ya ini tugas teman-teman inilah yang membantu kita untuk bekerja sama juga tentunya dengan teman-teman dari LSM, dari akademisi. Mereka datang ke sini untuk bergantian bersama teman-teman ini ngatur shiftnya, ngatur jaga waktunya. Jadi 24 jam ada. Kemarin yang malam ya kejadiannya ya langsung ditangani teman-teman. Jadi kita coba tata secara baik. Kemensos juga memberikan perhatian penuh terhadap pengungsi yang termasuk ke dalam kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak hingga lansia. Salah satunya melalui pendirian posko khusus bekerja sama dengan para dokter, perawat hingga dinas sosial setempat. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital akan mendirikan Pusat Informasi Media Bencana Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Media Center Kebencanaan menjadi begitu penting agar informasi kebutuhan korban dan mitigasi kebencanaan dapat akurat dan tepat sasaran. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkomdigi Prabu Revolusi terjun langsung ke lokasi pengungsian terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat koordinasi bersama jajaran Kemkomdigi dan pemangku kepentingan terkait, setelah meninjau pos dan lokasi pengungsian, Prabu mengatakan Kemkomdigi akan mempercepat pemulihan akses internet dan telekomunikasi lainnya.
Pemulihan akses internet dan telekomunikasi menjadi bagian krusial agar publik memperoleh informasi yang akurat akan penanganan para pengungsi hingga percepatan pemulihan pasca bencana. Menghadirkan internet dan perbaikan jaringan telekomunikasi, Kemkom DG bersinergi antar direktorat untuk mempercepat pemulihan akses komunikasi. Sehingga penguatan signal menjadi prioritas kami yang kedua untuk segera dilakukan pemulihan. Dan ini tentunya bekerja sama dengan Opsel terkait, juga dengan Bakti, ya, agar bisa memberikan pemenuhan akses internet bagi warga yang terdampak, baik itu kepala keluarga, orang tua, dan juga anak-anak yang sekolahnya diliburkan dikarenakan adanya bencana erupsi ini, namun mereka kan tetap harus mengakses pendidikan. Dan salah satu cara untuk mengakses pendidikan itu adalah lewat internet. Oleh karena itu internet menjadi salah satu kebutuhan yang utama ya dalam kondisi krisis seperti ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.